maju masuk dalam kelas. Maju, maju. Salaman sama gue. Menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu wajib nasional, itu Garuda Pancasila. Materi kita pada hari ini yaitu sikap mentaati aturan di rumah apa tujuannya? Melalui pengamatan gambar, menyimak video, membaca teks, tanya jawab, membuat cerita, ya. Kamu perhatikan ke depan, kamu baca ya, nak. Baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Diskusi kelompok tentang aturan. Itu yang akan kita kerjakan. Kemudian peserta didik dapat mengelompokkan aturan di rumah sehingga dapat menceritakan sikap patuh dan tidak patuhnya di aturan di rumah itu dan aturan di sekolahnya, ya. Dah. Apa itu? Semangat? Semangat. Tadi pagi anak ibu bangunnya jam berapa? Jam 7. Jam 7 bangunnya? Jam 6. Salat subuhnya jam berapa? Jam 5. Berarti sudah bangun jam 5. Ya. Kemudian anak ibu pergi sekolah, pamit tidak sama orang tuanya? Pamit. Pamit sama orang tuanya. Ada enggak yang nak pamit sama orang tua? Jadi kita kalau di rumah itu kalau mau berpergian harus bilang dulu sama orang tua kita. Itu adalah peraturan di rumah, aturan di rumah. Kemudian kalau misalnya kita tidak peraturan adalah segala yang harus ditaati dan dijalankan. Kemudian wujud aturan adalah petunjuk, perintah, ketentuan, patokan yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan. Jadi kalau hidup kita tidak ada aturan, tidak akan tertib, tidak akan tercipta ketertiban. Hidup semaunya aja, ya, kalau tidak ada aturan. Jadi di mana-mana, di dalam keluarga, di sekolah ada aturan, ya. Di lalu lintas pun juga ada aturan, ya.
Kalau anak-anak itu tidak memperhatikan aturan, melanggar aturan atau tidak mentaati peraturan, akan bagaimana? Hukum. Akan kena hukum, akan diberi sanksi. Jadi aturan itu ada yang dituliskan dan ada yang tidak dituliskan. Ya, contohnya kalau peraturan sekolah dituliskan kan? Kalau contohnya anak itu melanggar tidak pakai baju seragam, diberi sanksi tidak di sekolah? Ya. Jadi dapat sanksinya atau diberi hukuman. Jadi kita sebagai siswa atau sebagai murid harus mematuhi aturan yang berlaku, walaupun di rumah, walaupun di sekolah, kita harus mematuhinya. Jadi nggak ada buku bulatannya, buku satu-satu. Sekarang Ibu coba bertanya kepada Ibu. Coba kamu tanyakan. Aturan-aturan yang telah Ibu jelaskan tadi, aturan apa anak Ibu yang udah tahu? Coba tanya sama Ibu. Apa yang tahu aturan? Di rumah. Nggak ada yang tahu aturan di rumah. Aturan di rumah, ibunya pasti menyuruh anaknya membersihkan tempat tidur. Kalau pagi siap bangun. Ya enggak? Disuruh enggak? Siap bangun tidur itu disuruh membersihkan tempat tidur, mencuci piring, menyapu rumah. Apa lagi? Coba kamu bertanya kepada ibu. Apa aturan apa yang kamu yang enggak tahu? Peraturan sekolah tahu semuanya? Tahu. Aturan apa yang nggak tahu? Coba timbulkan pertanyaan. Ini kan bisa kamu tanyakan kepada ibu aturan tertulis. Mana Bu aturan yang tertulis itu? Aturan di aturan di masyarakat. Di masyarakat itu kalau di masyarakat itu kan skopnya agak banyak daripada keluarga, ya kan? Bagaimana aturan di masyarakat kita itu, misalnya berjamaah salat maghrib, gotong royong bersama. Kan itu ada aturan, misalnya sekali seminggu gotong royong di masjid bersama-sama. Itu dibuat kesepakatan. Aturan itu kan lahir dari dari kita. Dibuatlah aturannya sekali seminggu gotong royong misalnya di masyarakat. Banyak itu aturan-aturan yang ada di masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat kita harus mentaati aturan itu. Kalau tidak, ya orang sekeliling kita tentu tidak marah dia. Si Anu gotong royong nggak mau. Kalau saya tidak patuh bagaimana ya? Bisa nggak saya mencapai kesuksesan? Sedangkan di jalan raya aja kita nggak patuh aturan, misalnya lalu lintas itu orang jalan sebelah kiri, kita jalan sebelah kanan. Kita berat nggak sama orang lain? Jadi yang sikap kita itu harus patuh terhadap aturan yang berlaku, misalnya di dalam keluarga atau di mana saja aturan itu. Kemudian lihat jenis-jenis aturan.
bangun pagi dan bagian mau sendiri, mau nyiapin rumah, mau ya siap. Cepat. Nomor 5 lagi ya, cepat. Siapkan diskusinya. Diskusi kelompoknya disiapkan cepat. Dan Anun, udah selesai. Dah dikumpulkan lagi. Dikumpulkan hasil. Oke. Udah siap. Kumpulkan hasil diskusinya lagi. Dah. Nah, apa yang siap? Udah siap? Apa kelompok 1? Nah, kelompok 1. Ini Ibu. Nah, kelompok 2 lagi. Dah. Siap? Lagi. Duduk. Ini kelompok 2. Ya, kelompok 2. Nah, kelompok 3 lagi. Ya. Hasil diskusinya sudah dikumpulkan. Baiklah, supaya kita agak bersemangat sedikit ya, kita splitting dulu ya. Nah, dah, berdiri anak-anak itu, berdiri semua ya, berdiri dengan bagus ya. Kita pakai dulu sedikit apa, ya, Five, four, 3, 2.
Five, four, Melaksanakan briefing tadi, bagaimana perasaannya? Senang nggak? Senang, semangat? Ya, dari hasil diskusi tadi, salah satu anak ibu tampil ya, kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Kenapa dia bilang 1? Nah, apa jawabannya? Bukan. Contoh perilaku mentaati aturan di rumah. Contoh mentaati aturan di rumah. Bisa bacanya? Nah, diri dulu bacakan. Ini. Nah, dah, kamu bacakan dulu hasil tadi, hasil diskusi kamu. Contoh perilaku yang mentaati aturan di rumah tadi. 1. Bangun pagi. 2. Membersihkan tempat tidur. Semuanya mendengarkan ya. 3. Mencuci piring. 4. Menyapu rumah. 5. Membantu orang tua. Tidak menaati diri. 1. Tidak mau membantu orang tua. Ya. 2. Malas mencuci piring. Ya. 3. Tidak mau membersihkan tempat tidur. 4. Tidak mau menyapu. Ya. 5. Tidak mau membersihkan rumah. Yang lain dengarkan ya, Nak. Dengarkan yang lain ya. Nah, itu yang mentaati dan tidak mentaati aturan di rumah. Kemudian yang mentaati aturan di sekolah dan yang tidak mentaati aturan di sekolah. 1. Tidak mau belajar. 2. Tidak mau piket. Ya. 3. Sering bolos sekolah. 4. Tidak mau tidak mau sekolah. 5. Tidak mau untuk kendaraan.
Ya, tidak mau bergotong royong. Jadi dah, ini hasil dari kelompok 2 tadi ya. Senang. Senang. Nah. Senang belajar pada hari ini dengan Ibu? Senang. Ya. Bagaimana lagi? Ya. Jadi tadi kita tahu aturan itu yang kita pakai tadi kan aturan di rumah dengan aturan di sekolah kan itu nah. Ya. Jadi yang kita simpulkan kesimpulan materi kita pada hari ini mentaati aturan itu dan tidak yang tidak mentaatinya. Ya. Anak ibu tahu, paham anak ibu bagaimana yang tidak yang mentaati itu bagaimana? Kamu gitu. Ya. Dari materi kita tadi aturan di rumah itu kita patuhi. Nah, mana yang patuh itu? Contohnya, tidak boleh melawan kepada orang tua, berkata sopan terhadap orang tua, bepergian minta izin, bangun pagi, melaksanakan sholat subuh. Ya, itu kegiatan apa di rumah itu? Peraturan di rumah kalau rumah ibunya mencuci piring, menyapu rumah. Nah, itu yang patuh. Ya. Bisa anak itu menyimpulkan itu yang patuh itu. Kemudian bagaimana pula yang tidak patuh kepada aturan di rumah itu? Kalau yang tidak patuh itu kan melanggar namanya. Tidur tidak boleh malam kata ayahnya. Dia tidur malam main HP terus. Nah, itu melanggar namanya itu, melanggar aturan di rumah. Tidak mau nyapu rumah, biarkan kotor saja. Tidak mau cuci pakaian, tidak mau cuci sepatu. Berpergian ke sekolah tidak pamit. Itu adalah yang tidak mentaati aturan di rumah. Ya, itu aturan di rumah dulu tuh nak. Nah, bisa diingat itu? Kesimpulannya materi kita pada hari ini bisa diingat. Yang pertama yaitu mentaati aturan di rumah dan tidak mentaati aturan di rumah. Ya, kemudian yang kedua lagi mentaati aturan di sekolah dan tidak mentaati aturan di sekolah. Anak ibu tahu tadi aturan di sekolah kan ada peraturan tuh tata tertib sekolah. Terlebih dahulu. Anak-anak ibu semuanya. Ya, sekarang anak-anak ibu dibolehkan pulang secara teratur ya, bersalaman dulu dengan ibu. Satu. Keluar dulu, keluar sebentar. Siap, anak ibu. Sebelum kita pulang, tentu kita berdoa. Speaking. Nyanyi kita dulu. Yuk. Saya nyanyi dulu. Apa nyanyi wajib yang bisa anak ibu selain dari nyanyi Garuda Pancasila tadi? Nah, sorak-sorak. Nah, nyanyi kita dulu sebelum berdoa ya. Nah, 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka.
ibu tampil ya. Kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Berapa gimana 1? Nah, apa jawabannya? Bukan. Contoh perilaku mentaati aturan di rumah. Contoh mentaati aturan di rumah. Bisa bacanya? Nah, diri dulu bacakan. Ini. Nah, dah, kamu bacakan dulu hasil tadi, hasil diskusi kamu. Contoh perilaku yang mentaati aturan di rumah tadi. 1. Bangun pagi. 2. Membersihkan tempat tidur. Semuanya mendengarkan ya. 3. Mencuci piring. 4. Menyapu rumah. 5. Membantu orang tua. Tidak menaati diri. 1. Tidak mau menyentuh orang tua. Ya. 2. Malas mencuci piring. Ya. 3. Tidak mau membersihkan tempat tidur. 4. Tidak mau menyapu. Ya. 5. Tidak mau membersihkan rumah. Yang lain dengarkan ya, Nak. Dengarkan yang lain ya. Nah, itu yang mentaati dan tidak mentaati aturan di rumah. Kemudian yang mentaati aturan di sekolah dan yang tidak mentaati aturan di sekolah. 1. Tidak mau belajar. 2. Tidak mau piket. Ya. 3. Sering bolos sekolah. 4. Tidak mau tidak mau sekolah. 5. Tidak mau untuk kendaraan. Ya, tidak mau bergotong royong. Jadi, dah, ini hasil dari kelompok 2 tadi ya.